Indonesia ya. Nah, 31. Ada sana. Ayo dong. Ya. Sampai 2015 doang. Mana 2010? Kapan? Itu udah tokennya. Ya, makanya kan disuruh masukin token. Tahu kita. 60 menit. Ini literasi apa numerasi? Literasi. Nah, coba baca. Tahu gitu. Oh udah kita bahas ini ya. Memang. Udin yang di jalan itu. Iya emang. Coba yang numerasinya, numerasi. Bagaimana itu? Ini nih. Kalau ada gini. Itu loncatin dari habis. Gini caranya nih daftar soal. Langsung ke soal ini. Numerasi. Tetap nomor presentasi itu. Kita laki-laki ya. Banyak om. Iya, coba bawah. Bisa nggak itu? Kok bisa sih? Bisa nggak kerjaan ini? Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Saat lift kosong, berapa mana tadi? Andi berat badannya 95. Sedangkan kapasitasnya liftnya itu 550, berarti 500. Coba cari ya. Kalau tasnya itu. Gimana itu tasnya? Di mana ketemu tasnya? Di atas. Boleh dicari. Ambil dong. 5. Nih. 5. Di anu dulu, hitung dulu. 8. Hitung dulu. 16.
Coba. Jadi, ayo hitung. 5 ya, kita jawab ini hasilnya. Bagi nih. Ya. Nggak bisa ya? Bisa. Berapa? 95 dikali berapa yang dapat 250? 100. 0, 5, 9, 1000. Sembilan lima kali 95 bisa nggak? Oh, 95 kali 5 059 mendekati 959 kali 45 minus 82 83 84 85 Kelebihan. tahu bisa 95 2 kali 10 18 19 90 95 5 kali 25 9 kali 45 47 95 6 kali 30 6 kali 9 6 kali 9 itu 51 kan? 45, 54. Oh ya, 4 5 7 berarti 2 5 lalu 7 iya gak sih? Mana? Dikali 5. 5 kali 95 berapa? 475 Ya. kurang 5. Kebalik ya itu 550-nya di dalam. Oh, masa campuran hasilnya? Enggak dong, kan berapa kapasitas paling banyak orang yang saat lift kosong paling banyak orang dengan berat badan Andi itu yang dapat masuk ada berapa orang? 5 orang sih. Oh. Ini berarti sisa Bukan, sisa betul, beratnya, kita. sisa beratnya. Bukan betul kita. Ya kan biar Evin tahu caranya gimana. Soalnya 2 orang akan masuk ke dalam lift, mereka akan bergabung dengan 5 orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang akan masuk secara bersama ke dalam lift tersebut adalah lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 330. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Juni akan masuk ke dalam lift yang sama. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada. Nah, berarti kan tadi kapasitas liftnya itu kan 550. Sudah diisi 150 dikurangi 380 berapa? Kan tadi kapasitas liftnya ini 550 kg. Sedangkan yang sudah masuk ke dalam lift itu beratnya 380 kg. Kita kurangi dulu berapa? 550 dikurangi 380. Apa? Kok tema 4, tema 3 aja belum selesai? Udah tema 4 besok. Tema 3 besok udah ulangannya. Iya, tapi kan Tema besok tuh ulangan tema 3 nanti kita belajar. Ayo makanya. iya, bentar berarti
Nah, 170 sisa berat yang bisa masuk ke dalam lift. Kira-kira siapa aja yang bisa masuk? Apakah Andi dan Joni, Rosa dan Joni? Coba kita gabungin beratnya Joni dan Rosa. 83 tambah 35. Coba kita lihat Andi dan Joni. Andi dan Joni 95 tambah 35. Coba Andi dan Rosa. 95 tambah 83. 100. Nanti saja. Sekarang dah. Ini saja coba. Ini Kalau kita bahasin dulu baru cek. Tema 3. Nanti kita bahas. Nah, persiapkan. enggak. Kakak kemarin ulangannya Hari Jumat. oh shift 2 berarti Ya kan ada shift 2. shift 1. Yes. Makanan. Itu kan shift 1. Shift 1 apa shift 2? Shift 1. Kan Jumat aja masuk tapi. Iya ini. Di situ ya tempat TP mana? TP di mana? Jadi kalau shift 2 Nggak tahu. Ayo. 2 kali. Di subtema 3 ada makanan sehat. Makanan sehat. Di PPKN-nya dijelaskan mengenai keberagaman sosial. Nah, keberagaman sosial dalam masyarakat ditandai adanya perbedaan berdasarkan ciri fisik. Ciri fisik itu yang sesuai dengan fisik. Ciri-ciri fisik berbeda kan, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berambut pirang, ada yang berambut hitam yang Enggak ini. minta tolong. Itu kan ada minumnya. Nah, ini ada perbedaan berdasarkan ciri fisik. Ciri fisik itu berdasarkan fisik seseorang. Tadi ada yang berambut pirang, ada yang berambut hitam, ada yang berambut putih, ada yang berkulit gelap, berkulit terang, terus ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu berdasarkan ciri fisik. Terus ada juga berdasarkan ciri sosial. Ciri sosial itu berdasarkan profesinya. Terus ada berdasarkan ciri budaya. Ciri budaya itu berdasarkan pakaian, adat istiadat, agama. Nah, terus bentuk-bentuk keberagaman yang ada di masyarakat. Di masyarakat itu ada keberagaman ras, ada keberagaman suku, ada keberagaman agama. Beda-beda kan agama di lingkungan Evin. Terus ada yang ada keberagaman profesi di lingkungan Evin. Profesinya berbeda-beda. Ayo fokus. Terus perbedaan jenis kelamin. Ingat ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling bertoleransi. Kita tidak boleh mengolok orang yang misalnya kulitnya lebih gelap daripada kita. Kita tidak boleh mengolok atau mengejek orang yang badannya lebih kurus atau lebih gendut dari kita. Kita harus saling bertoleransi dan harus saling menghormati. Paham ya, Pin? Ya. Terus di bahasa Indonesia itu dijelaskan tentang iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dijual. Iklan dibedakan menjadi 2. Ada iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial adalah iklan yang ditunjukkan untuk mempromosikan barang atau jasa. Sedangkan iklan non komersial adalah iklan yang memberitakan tujuannya itu memperkenalkan atau memasyarakatkan anjuran kepada
kepada masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan apa isi dari iklan tersebut. Contohnya memakai masker, berjaga jarak, terus menghemat listrik, terus mencegah global warming kayak gitu. Itu contoh iklan non komersial. Sedangkan contoh iklan komersial itu adalah iklan yang ada di TV yang mempromosikan barang. Contoh kayak iklan beng-beng, iklan minuman, iklan makanan, iklan sabun. Itu contoh iklan. Ciri-ciri iklan yang baik itu ada perhatian. Jadi iklan itu harus dapat menarik perhatian masyarakat. Terus di dalam mulut ada terjadi dua pencernaan. Pencernaan dan kimiawi dan mekanisme. Pencernaan mekanis itu dibantu oleh bantuan gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh air liur atau air ludah. Terus masuk ke dalam kerongkongan. Masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan ada apa? Iya, gerakan apa namanya mas makanan? Chris Saltikujo. Fungsi lambung apa? Fungsi lambung menghaluskan. Ya, menghaluskan makanan. Jadi di lambung itu juga ada dua pencernaan, mekanis dan kimiawi. Mekanis dia menghancurkan makanan di dalam lambung biar lebih halus. Sedangkan kimiawi itu ada dilakukan dengan bantuan getah lambung atau HCl. Terus HCl itu fungsinya untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Terus ada renin yang menggumpakan protein susu atau kasein. Protein susu. Ya, protein susu. Dan pepsin, protein yang ada di susu. Terus dan pepsin nanti diserap sama tubuh kita, diambil proteinnya, sisa-sisanya baru dibuang nanti lewat ekskresi, namanya pembuangan. Misalkan pembuangan air, kan kita minum air, pembuangannya itu melalui keringat, itu hasil ekskresi. Kok bisa? Iya. Terus misal dalam pipis juga itu hasil ekskresi. Terus makanan dibuang juga, sisa-sisanya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibuang. Yang diambil misalkan kan makanan nih. Misal sekarang Miss basahin, karena kan air liur kita basah. Nah, sekarang diserap sama tubuh kita, airnya aja yang dibutuhkan, ya kan? Diserap sama tubuh kita. Sisanya ini dibuang karena ini sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Paham? Paham kayak gitu, makanya itu contohnya. Terus masuk ke lambung, makanan masuk ke usus halus. Apa fungsi dari usus halus? Ini sering keluar nih, fungsi usus halus. Menyerap sari-sari makanan. Ingat, usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Sedangkan usus besar fungsinya adalah untuk untuk pembusukan sisa-sisa makanan. Tadi di usus halus penyerapan makanan, sedangkan di usus besar itu terjadi pembusukan makanan. Pembusukan makanan dibantu oleh bakteri. Bakteri yang membantu pembusukan makanan itu adalah ada bakteri E. coli. Pembusukan makanan terjadi di usus besar. Setelah dibusukkan makanan itu barulah dikeluarkan lewat anus, yang berupa ya. Terus sudah selesai tentang organ pencernaan pada manusia. Sedangkan sekarang ada organ pencernaan pada hewan. Sampai subtema 3 dibahas. Iya, semua nih.
Sampai subtema 3, tema 3 sampai subtema 3. Terus coba sebutkan contoh-contoh hewan yang tergolong hewan ruminansia. Ada. Apa ada binatang apa itu? Nggak ada. Sapi, kerbau, kambing, domba. Nah itu ruminansia. Ingat, hewan ruminansia itu adalah hewan yang mengunyah makanan sebanyak 2 kali. Dia mengunyah makanannya 2 kali. Terus hewan ruminansia memiliki berapa lambung? 4. Apa aja? Vaksin. Itu enzim. Ingat ROA. Rumen, retikulum. Masum. Epin. Nah, ada rumen, terus apa? Retikulum, omasum, abomasum, good job. Di dalam hewan ruminansia memakan makanannya, selanjutnya masuk ke esofagus atau kerongkongan. Setelah masuk ke esofagus, makanan itu masuk ke rumen. Rumen dulu. Rumen itu adalah tempat penyimpanan sementara hewan ruminansia. Di dalam rumen ada pencernaan yang dibantu oleh mikroba. Kemarin ada soalnya Epin. Di lambung mana yang pencernaannya dibantu oleh mikroba? Dari mana Miss tahu? Kan kemarin kita sama-sama ngerjainnya. Dari mana? Ada yang di buku tulisnya Epin itu. Di dalam mikroba, di dalam lambung ruminansia mana? Di dalam rumen. Ingat, ada pencernaan yang dibantu oleh mikroba. Itu di dalam rumen. Setelah masuk ke dalam rumen, makanan itu didorong kembali untuk dikunyah kembali oleh hewan ruminansia. Setelah dikunyah lagi, ditelan, barulah masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum terjadi proses fermentasi. Ingat, fermentasi itu ada di retikulum. Fermentasi dibantu oleh mikroba, dibantu oleh proton. Ingat, di dalam retikulum terjadi fermentasi yang dibantu oleh bakteri, anaerob dan protozoa. Setelah masuk ke dalam retikulum, barulah masuk ke omasum. Setelah masuk ke omasum, barulah ke abomasum. Di abomasum, pencernaan dibantu oleh pepsin. Paham? Ya. Sampai sini. Setelah itu yang IPS-nya ada tentang interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lainnya. Terus ada juga interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu dengan individu. Terus ada juga interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu contohnya ada lingkungan biotik, abiotik, sosial, dan budaya. Contohnya lingkungan biotik itu adalah lingkungan hidup. Contohnya hewan, tumbuhan. Sedangkan yang abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup atau lingkungan mati. Contohnya tanah, udara, air. Nah, itu contoh abiotik. Ya, paham? Terus contoh interaksi. Contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan biotik itu contohnya menyiram pohon, memberi makan hewan, menanam pohon. Terus contoh interaksi manusia dengan lingkungan abiotik itu contohnya saat kita meminum, saat kita berjalan, saat kita bernafas. Nah, paham Evin? Miss, sepeda siapa Miss? Sepeda Miss enggak tahu? Enggak, Miss. Sepeda ayah papa mungkin. Hah? Sepeda papa. Kapan diisi?
sini, Miss? Emang nggak ada ya? Berarti spidolnya Miss itu. Enggak, kan Miss? Kita beraneka ragam suku budaya, adat istiadat, tetapi kita harus tetap satu jua. Itu ada di dalam semboyan Indonesia. Apa semboyan Indonesia? Dalam satu tadi. Iya, apa makanya semboyannya? Itu kan artinya. Semboyannya apa? Bineka. Bineka Tunggal Ika, bukan bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Bineka Tunggal Ika. Nah, terus Mari bersama-sama menanam pohon. nah, terus di bahasa Indonesia berdasarkan tujuannya iklan itu dikelompokkan menjadi dua. Ada iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial adalah jenis iklan yang banyak kita jumpai di media sosial, berbagai media seperti radio dan televisi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan barang atau tidak. Ingat, iklan komersial itu tujuannya untuk mempromosikan barang atau jasa. Terus iklan non komersial untuk layanan masyarakat. Tadi contohnya kayak memakai masker dan sebagainya. Oke, paham ya? Enggak. Terus berdasarkan medianya, iklan itu dibagi menjadi dua. Ada iklan media cetak dan iklan elektronik. Contoh iklan media cetak itu ada koran dan majalah. Sedangkan iklan elektronik itu ada televisi dan radio. Lanjut masuk ke IPA. Di dalam IPA di sini ada, tadi kan kita udah belajar tentang gangguan. Sebelum masuk ke IPA, kemarin ini sudah menjelaskan lidah. Di ujung lidah itu lidah itu adalah salah satu indera manusia. Jadi manusia itu mempunyai beberapa indera. Ada indera melihat, indera pendengar, indera pembau, indera peraba. Ada 5 indera. Panca indera namanya. Indra itu apa sih? Panca indera. Bukannya Indra itu yang Lihat. Indra keenam gitu. Itu kelebihan indera. Kita punya orang normal itu mempunyai indera 6. Panca indera namanya. Itu kita berapa? Panca itu 5. Panca indera. Ada indera penglihatan, fakta yang dipakai. Enggak, penglihatan itu ada kan Indra itu kan. Kalau indera keenam itu dia indigo, bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Berarti di Itu sini biasanya. ada. Apa tuh? Enggak tahu. Ada paman dulu. Ya, makanya indera penglihat itu ada mata, pembau, hidung, pendengar, telinga, peraba itu kulit, dan pengecap. Apa kulit? Ya, sekarang misalkan nih, nutup mata. Nah, kerasa kan? Ada orang berarti di dekatnya Epin, iya kan? Nah, kan berasa. Kalau kita mati rasa, misalkan, kalau kita sakit, misalkan kulit kita nih, Pin. Contoh dah, ayo lidah kita waktu kita bukan kebakar sih. Kita makan makanan panas terus lidah kita itu luka misalnya. Pernah kan? Nah, itu pasti kita susah untuk mengecap. Sama kayak kita misalkan luka kulit kita, susah kita untuk merasakan kabaan. Nah, kayak gitu. Salah satu ada Yang di mata. tak ada. Salah satu indera kita. Sampai berapa? Orang pada umumnya itu mempunyai 5 indera. Ada yang disebut panca Kalau indera. Indra satu. Nah, ada indera 1 coba panca indera. Penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap dan peraba. Indra ke-9 ada nggak di mata? Sampai 6 aja ya. Sampai 5. Enggak yang di mata. Indra penglihatan. Indah penglihatan. Besok kita belajarin bagian-bagian mata. Udah perasaan. Sudah ada kan orang itu punya indra. Oh, alu alam itu
di luar konteks pelajaran gitu, Pin. Pada umumnya orang mempunyai 5 indera. Salah satunya ada indera pengecap, yaitu lidah. Di ujung lidah itu pengecap rasa manis. Di pangkal lidah pengecap rasa pahit. Di samping-samping lidah itu pengecap rasa garam, asin dan asam. Asam itu kecut. Asin dan asam itu ada di samping-samping lidah. Paham, Epin? iya. Baru kita masuk ke IPA. Gangguan organ pencernaan pada manusia. Tadi kita udah belajar tentang organ-organ pada pencernaan manusia. Sekarang gangguan organ pencernaan manusia itu ada apa aja? Sakit gigi. Betul lagi belum. Apa? Ada disentri, terus emah, apa lagi? usus buntu, Good job, apa lagi? usus diare, Diare, apa lagi? usus buntu, diare, habis itu apa lagi ya? Ada Belum. Flu. itu kan organ pernapasan jatuhnya kalau flu. Sekarang pencernaan. Makanya bentar. Ada tipes. Ingat, gangguan organ pencernaan pada manusia itu ada sakit gigi, disentri, emah, terus usus buntu, ada tipes, ada diare. Diare itu disebabkan oleh memakan makanan yang tidak bersih. Diare. Terus ciri-ciri orang diare itu dia sering buang air besar, sakit perut dan sering buang air besar. Kita Misalkan Epin udah masuk kamar mandi, Epin baru 5 menit masuk di kamar mandi, itu contohnya lagi diare. Terus kalau emah itu disebabkan memakan makan yang tidak teratur. Nah, jadi lambungnya itu mengeluarkan HCl berlebih atau asam lambung yang berlebih. Kalau disentri itu disebabkan oleh bakteri penyerang usus. Nah, terus kalau misalkan tipes diakibatkan adanya peradangan pada usus halus. Sedangkan usus buntu adalah tersumbatnya umbai cacing namanya. Itu biasanya kita sering memakan biji-bijian, biji cabai, biji jambu batu misalnya. Itu bisa menyumbat umbai cacing. Paham, Epin? Terus tadi kita sudah membahas tentang gangguan organ pencernaan pada manusia. Sekarang caranya gimana cara kita memelihara organ pencernaan kita supaya tetap sehat? Makan teratur, menyikat gigi, makan 5 kali sehari. Sikat gigi 5 kali sehari. Sikat gigi pagi sebelum tidur dan sehabis makan. Terus apalagi mencuci tangan sebelum tidur makan. Kan tangan kita ini tidak tahu banyak bakterinya, kita habis pegang apa. Jadi sebelum kita memakan makanan kita harus mencuci tangan dulu. Terus menjaga kebersihan makanan. Itu cara kita memelihara organ pencernaan. Terus lanjut yang di IPS-nya tentang aktivitas ekonomi manusia. Nah, apa aktivitas ekonomi manusia? Ada produksi, terus yang awal dong, ada produksi, distribusi, konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Yang melakukan kegiatan produksi, orang yang melakukan kegiatan produksi itu namanya produsen. Terus distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang.
ke konsumen. Nah, sekarang orang yang melakukan kegiatan distribusi itu namanya distributor. Terus konsumsi adalah memanfaatkan atau menghabiskan barang dan jasa. Nah, orang yang menghabiskan barang, orang yang mengkonsumsi itu namanya konsumen. Masih tentang jenis-jenis bidang usaha yang dilakukan masyarakat. Ada pertanian di bidang agraris, ada perkebunan, ada peternakan. Peternakan dibedakan menjadi 3: peternakan hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Hewan kecil contohnya kambing, domba, kelinci. Sedangkan hewan besar contohnya ada sapi, kuda. Terus unggas contohnya ada burung, ada bebek, ada ayam. Itu contoh peternakan. Terus perikanan dibedakan menjadi 2 juga, perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan darat itu adalah contohnya perikanan yang dikelola di daratan. Kayak misalkan ikan air tawar, itu ada ikan nila, ikan gurami, dan sebagainya. Kalau misalkan perikanan laut itu penangkapan ikan atau budidayanya di laut. Contohnya ada mutiara, rumput laut, lobster, terus apa lagi? Tuna, salmon. Terus ada juga jenis-jenis usaha masyarakat di bidang industri, kehutanan, perdagangan, jasa, pendidikan, budaya dan pariwisata. Nah, budaya pariwisata itu contohnya tour guide. Yang misalnya ke Bali, kan jelas sih. Oh, iya. Miss mau ke Bali. Nah, terus Epin yang jadi pemandu wisatanya Miss. Ini loh ada wisata di Bali yang bagus yang ini, terus nanti diceritain silsilahnya bagaimana kayak gitu. Itu namanya budaya dan pariwisata. Ada tour guide atau pemandu wisata. Yang pemandu wisata kita. Iya, bisa. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Ada tadi keberagaman suku. Coba sebutin 3 suku yang ada di Indonesia. Ada suku apa? Suku Jawa, ya Betawi. Terus suku Jawa, Sasak. Ada juga suku Bali, suku Bugis, Batak. suku Batak. Terus Sunda di Jawa Barat. Kalau suku Sasak ada di mana? Di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ya. Terus kalau Betawi di mana? Ya apa? Di Jakarta. Jadi Jakarta itu sukunya namanya suku Betawi. Terus bahasanya pakai bahasa. ya bahasa Betawi yang kayak aye, none itu aye itu saya, bahasa Betawi. Terus ada suku Sunda. Suku Sunda itu ada di Jawa Barat. Itu nama-nama suku. Terus ada juga bahasa. Coba sebutin 3 bahasa yang ada di Indonesia. Banyak bahasa. Bahasa Sasak, Betawi, Sunda. Sunda betul. Kalau di mana bahasa Sunda? Bahasa Sunda itu kayak aing. Aing itu bahasa Sunda. Oh. Aing, terus ya aing itu yang biasa digunain sekarang tuh kan aing, cenah, ceunah itu bahasa Sunda. Tanya kayak gitu, cenah itu bahasa Sunda. Terus ada keberagaman rumah adat tradisional. Coba sebutin 3 rumah adat tradisional. Lumbung dari Sasak atau dari NTB. Terus ada itu aja. rumah joglo dari
Yogyakarta. Terus ada rumah gadang. Rumah gadang itu dari Sumatera Barat. Terus ada, nah ini mana nih? Tenggah. Terus ada rumah Hanoi. Tengah. Hanoi. Rumah Hanoi. Hanoi. Bukan rumah tengah. Mana rumah tengah? Ini tengah. Kalimantan Tengah dong. Nah, ini rumah Hanoi yang ada di Papua. Ingat kayak gini dia. Kayak jamur. Benar? Rumah kayak jamur itu rumah Hanoi yang ada di Papua. Selain rumah adat, ada juga pakaian adat tradisional. Coba sebutin. Ada pakaian lambung dari Sasak. Terus ada baju, terus ada pakaian tradisional Blangkon dari Yogyakarta, Blangkon dan Surjan. Terus ada mana nih? Ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Biasanya nih yang sering keluar itu Blangkon. Terus Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Selain ada pakaian adat tradisional, ada juga senjata tradisional. Senjata tradisional itu ada rencong dari Aceh, ada keris dari Jawa, terus ada celurit dari Madura, terus ada trisula dari Sumatera. Selanjutnya ada makanan khas daerah. Coba sebutin. 4, 5 deh, 5 makanan. 3 makanan khas. Pecing kangkung dari Sasak. Ya, Edwin sering makan kemarin tuh apa katanya kemarin? Tapi sering makan Yang daging. Orang kita nggak sering makan. Rendang dari rendang itu dari Padang. Rendang itu dari Padang. Terus ada apa lagi? Bentar. Ini. Bentar. Nasi Padang. Ya itu kan nasi Padang sama rendang dari Padang. Bentar. Nasi Padang itu bukan makanan khas. Jengkol itu ada di daerah mana-mana dia. Bentar. Nasi kuning banyak. Di Lombok ada nasi kuning, di Jawa ada nasi kuning. Bentar. Yang khas cuman ada di daerah itu. Bentar. Ada tadi apa? Pelacing kangkung dari Lombok. Iya. Terus ada rendang dari Sumatera atau dari Padang. Terus ada gudeg dari Yogyakarta. Ada kerak telur dari Jakarta. Terus ada pempek dari Palembang. Terus ada apa lagi? Ayam betutu dari Bali. Terus ada rujak cingur dari Surabaya. Iya. Terus ada papeda dari Papua. Terus selain makanan khas daerah, ada juga upacara adat. Sebutin 2 upacara adat. Mengaben. Terus apa lagi? Odalan. Iya, sama ya. Odalan dari mana tuh? Bali. Dari Bali. Udah itu aja. Terus ada juga, iya, jelasin kemarin gerbek suro itu dari Solo. Yang jelas yang disuruh itu. Oh, nanti dah. Gerbek suro dari Solo. Terus ada juga tarian daerah. Nah, tarian Bunggong Jumpo kemarin tuh dari mana? Jaipong dari apa? Jawa Barat. Terus tarian Bunggong Jumpo juga kemarin ada nih di kelas 4 sama kelas 4 kemarin ada tarian Bunggong Jumpo.
dari Aceh. Terus ada Tari piring. tari saman. Piring. Tari saman itu juga Piring. terkenal. Ya, tari piring dari mana? Tari Jawa. Mana ada tari piring itu dari Sumatera Barat. Terus ada tari saman, juga terkenal tari saman. Tari saman tuh dari dari Aceh. Ya benar, dari Aceh. Terus ada tari tortor dari Sumatera Tari saman. Utara. Saman dari Aceh. Tari tortor dari apa? Dari Lombok. dari Lombok itu ada tari bala anjani. Terus ada nanti kita lihat rekamannya. Terus ada tari bentar, terus ada tari apa namanya lagi satu ya tarian itu? Nah, ada pokoknya lagi satu tarian dari Lombok. Terus ada tari kotor dari Sumatera, tari topeng dan tari ondel-ondel dari Jakarta. Terus ada tari kecak yang terkenal dari mana tari kecak? Dari Masa dari Palu? dari Tari kecak terkenal tari kecak nih Pin. Dari Bali ada tari kecak dan tari pelet. Tari kecak tuh dia paling nih. Orang-orang cowok-cowok biasanya. Iya, terus nanti cak kayak gitu. Iya, begitu terus nanti ada penari-penarinya.